Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan koefisien fenol yang beranggotakan saya Zahra Dwi Apriliani P2723502449 sebagai moderator dan rekan saya Melia Amanda Putri dengan NIM P27235024027. Saya Mustika Nur Asana dengan NIM P273502428. Saya Nabil Anggraini dengan NIM P27235024029. Saya Nabila Eka Apriliana dengan NIM P2723502430. selanjutnya. Saya akan membacakan tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui efektivitas berbagai produk desinfektan dengan membandingkan daya bunuhnya terhadap mikroorganisme menggunakan metode koefisien fenol. Yang kedua, menganalisis pengaruh teknologi produksi, komposisi, dan kondisi penyimpanan terhadap aktivitas antimikroba dari desinfektan yang beredar di pasaran. Yang ketiga, memberikan evaluasi mutu produk desinfektan yang tersedia di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam berdasarkan nilai koefisien fenol. Pendahuluan. Bermacam bahan telah dicoba untuk menghilangkan jasad renik yang mencemari benda hidup atau mati. Bahan mikroba, terutama desinfektan, memiliki efektivitas yang berbeda digunakan untuk tujuan yang berbeda. Desinfektan ideal harus memiliki aktivitas antimikroba yang luas pada konsentrasi rendah, larut dalam air atau pelarut lain, stabil tidak racun bagi manusia, aktif pada suhu kamar, tidak menimbulkan karat dan warna, menghilangkan bau, memiliki kemampuan sebagai deterjen, serta tersedia dengan harga terjangkau. Untuk menggunakan desinfektan secara efektif, perlu diketahui kekuatan daya bunuhnya terhadap mikroba dengan menggunakan fenol sebagai pembanding. Fenol adalah desinfektan yang efektif membunuh kuman. Koefisien fenol digunakan untuk membandingkan keampuhan bahan antimikroba. Jika koefisien fenol kurang dari 1, berarti bahan tersebut kurang efektif dibandingkan fenol, sedangkan lebih dari 1 menunjukkan bahan tersebut lebih ampuh. Zat antimikroba untuk desinfektan harus diuji keefektifannya, dan fenol dijadikan pembanding. Untuk koefisien fenol dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas produk desinfektan yang banyak beredar di pasaran. Perbedaan teknologi produksi dan komposisi produk dari produsen dapat mempengaruhi aktivitas desinfektan. Maka perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap produk desinfektan di pasar, terutama di Kota Lubuk Pakam berdasarkan angka koefisien fenol. Selanjutnya, metode penelitian. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat-alat yang digunakan pada penelitian ini, yaitu tabung reaksi berbibir dengan ukuran 20 x 150 mm dan 25 x 250 mm. Sengkelit platina berdiameter pada mata 4 mm. Spektrofotometer atau halovis 10, pipet mikro atau Eppender, oven atau Fisher, timbangan analitik, stopwatch, inkubator atau MEMRT, autoclave atau express equipment. Bahan yang digunakan pada penelitian adalah fenol yang berkualitas Pro Analysis yang diproduksi dari merek dari Jerman. Desinfektan atau Dettol, SOS antibakterial Supersol, PPC, Harpic, People, Domestos. Diperoleh di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam. Mikroorganisme yang diuji yaitu mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah Salmonella type strain American type, culture collection atau
ATCC 6539. Pengambilan sampel. Produk desinfektan yang diuji meliputi produk yang mengandung klorosileno A, natrium hipoklorit B, benzalkonium klorida C, asam klorida D dan E, dan minyak pinus F dan G. Supermarket yang dipilih adalah supermarket yang menyediakan ketujuh produk desinfektan tersebut meliputi Alfamart, Carrefour, Irian, dan Ramayana. Selanjutnya, penyiapan media. Yang disiapkan adalah 13 gram serbuk NB dalam 1 liter air suling dan disterilkan dalam autoclave pada 1210 selama 15 menit. Penyiapan bakteri. Uji Salmonella Type Strain American Type Culture Collection atau ATCC 6539 diremajakan dalam 3 kali dalam 3 hari berturut-turut dalam nutrien agar atau oxide USA. Densitas inokulum bakteri diukur dengan spektrofotometer hingga diperoleh transmitan 25%. Pembuatan larutan fenol 5%. Sebanyak 5 gram fenol baku 99% dilarutkan dalam air suling steril. Kemudian dicukupkan hingga 100 ml untuk memperoleh fenol 5%. Larutan fenol 5% tersebut diencerkan dengan air suling steril. Pembuatan larutan desinfektan uji. Desinfektan uji diencerkan sesuai dengan yang tertera pada etikel kemasan dengan air suling steril. Larutan tersebut diencerkan secara bertingkat dalam air suling steril untuk memperoleh pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, dan 1:50 dengan volume masing-masing 5 ml. Selanjutnya, penetapan koefisien fenol. Penetapan koefisien fenol produk disinfektan dilakukan mengikuti prosedur Singleton atau 2000. Persiapan menggunakan tabung reaksi dengan kapasitas 28 tabung dalam 4 deretan. Deretan pertama berisi belangko dan sampel dengan pengenceran 1:5, 1:10, 1:20, 1:30, 1:40, dan 1:50. Deret kedua, ketiga, dan keempat untuk pengamatan waktu kontak 5, 10, dan 15 menit. Setiap tabung diberi 0,1 ml suspensi bakteri uji homogen dengan waktu inokulasi pertama dicatat sebagai 0 menit dan interval waktu inokulasi antar tabung adalah 30 detik. Setelah 5, 10, dan 15 menit, suspensi dipindahkan ke media NB sesuai waktu yang ditentukan dan semua tabung diinkubasi pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 48 jam. Koefisien fenol dihitung dari faktor pengenceran tertinggi, disinfektan, dan fenol baku yang dapat membunuh bakteri dalam waktu 10 menit tetapi tidak dalam 5 menit. Analisis statistik. Data koefisien fenol produk disinfektan dianalisis menggunakan software Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 13.0 dengan uji Kolmogorov, Smirnov, dan Kruskal-Wallis. Pembahasan. Uji terhadap larutan fenol 5%. Atau B per V. Tabel 1 menunjukkan bahwa larutan fenol 5% atau B per V pada pengenceran 10 kali dapat membunuh bakteri dengan waktu kontak 10 menit dan tidak membunuh bakteri pada waktu kontak 5 menit. Keterangan negatif sama dengan tidak terdapat pertumbuhan bakteri, positif sama dengan terdapat pertumbuhan bakteri. Fenol digunakan sebagai disinfektan secara umum. Senyawa ini bekerja sebagai agen membran aktif yang menyebabkan koagulasi intraseluler dari sitoplasma. Fenol berinteraksi dengan sel bakteri melalui proses adsorpsi yang melibatkan ikatan hidrogen pada kadar rendah terbentuk kompleks protein fenol dengan ikatan yang lemah dan serta segera mengalami peruraian. Diikuti penetrasi fenol ke dalam sel dan menyebabkan partisipitasi serta denaturasi protein. Pada kadar tinggi fenol menyebabkan koagulasi protein dan sel membran mengalami lisis.
Selanjutnya, uji koefisien fenol produk desinfektan. Uji terhadap produk desinfektan yang beredar di beberapa supermarket Kota Lubuk Pakam menunjukkan koefisien fenol yang berbeda seperti terlihat pada tabel 2. Analisis statistik menggunakan uji Kolmogorov Smirnov menunjukkan bahwa data tidak distribusi normal dengan probabilitas kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dilakukan uji Kruskal-Walsh terhadap koefisien fenol dari 7 produk desinfektan yang diuji. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas produk disinfektan yang dijual di beberapa supermarket di Kota Lubuk Pakam berbeda secara signifikan. Penelitian mengambil sampel dari berbagai supermarket untuk melihat perbedaan stabilitas produk yang mungkin dipengaruhi oleh suhu. Perbedaan efektivitas produk disinfektan disebabkan oleh komposisi bahan kimia yang terkandung dalam masing-masing produk. Produk A mengandung klorosilenol 4,8% yang dapat mendenaturasi protein bakteri. Namun klorosilenol tidak efektif terhadap beberapa bakteri gram positif. Produk B mengandung natrium hipokloril 3% dan efektif dengan mengoksidasi membran sel mikroorganisme, menyebabkan kerusakan dan kematian sel. Produk C mengandung benzaklorinum klorida 1% yang lebih efektif terhadap bakteri gram positif. Produk D menggunakan asam klorida 9,5% dan memiliki efektivitas yang kuat, mampu mengoksidasi membran sel bakteri. Produk E juga mengandung asam klorida tetapi kurang efektif dibandingkan produk D. Kemungkinan karena konsentrasinya yang lebih rendah. Produk F mengandung minyak pinus 2,5% yang berfungsi sebagai penghilang bau dan antibakteri. Sedangkan produk G juga mengandung minyak pinus namun lebih efektif. Dari ketujuh produk, produk D memiliki efektivitas tertinggi dengan koefisien fenol 3,38. Sedangkan Domestos memiliki efektivitas terendah dengan koefisien fenol 2,00. Penelitian lain menunjukkan antiseptik merek X, povidone iodin, dan alkohol memiliki aktivitas lebih baik dibandingkan fenol dalam membunuh bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian juga mengungkapkan bahwa antiseptik tersebut jauh lebih efektif dibandingkan dengan fenol yang sudah membunuh bakteri dalam waktu singkat. Penelitian lain menunjukkan bahwa desinfektan yang berbahan natrium hipoklorid dan etanol efektif dalam membunuh bakteri E. coli dan campuran bakteri. Selanjutnya, natrium hipoklorit menjadi salah satu disinfektan paling kuat, mampu membunuh 99% bakteri dalam 30 detik. Sedangkan etanol membunuh 99% bakteri dalam waktu yang sama. Keduanya memiliki efektivitas yang sama dalam membunuh E. coli. Natrium hipoklorit dan etanol memiliki mekanisme kerja yang berbeda dalam mendisinfeksi. Dengan natrium hipoklorit mengoksidasi sel bakteri dan etanol merusak membran sel. Sebaliknya, sabun tangan berfungsi dengan mengurangi minyak dari kulit dan menghalangi bakteri masuk meskipun tidak efektif sebagai disinfektan. Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan perbedaan efektivitas antara berbagai produk disinfektan yang dijual di pasaran yang tergantung pada komposisi bahan aktif setiap produk. Penggunaan produk yang tepat sangat penting untuk memastikan disinfektan yang efektif. Kesimpulan, produk disinfektan yang beredar di salah satu supermarket Kota Lubuk Pakam memenuhi persyaratan efektivitas. Koefisien fenol produk A, B, C, D, E, F, dan G masing-masing adalah 2,38 banding 2,00 banding 3,00 banding 3,38 banding 2,38 banding 2,63 dan terakhir 3,00. Produk D memiliki efektivitas yang paling kuat dibandingkan produk disinfektan lain yang ditunjukkan dengan koefisien fenol yang paling tinggi dibandingkan dengan produk yang lain.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.